Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan kembali terkait dengan pemahaman mengenai penggalian data melalui observasi pembelajaran, sarana prasarana, dan lingkungan. Dengan saya sendiri yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Nah, dalam pembuktian kinerja selain yang tahap awal itu telah dokumen, dilanjutkan dengan observasi, wawancara, dan angket ya. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu akan dikaji atau dibahas mengenai observasi ini. Tujuan dari pembelajaran dalam video ini yaitu memahami hal penting sebelum melakukan observasi. Selain itu juga harus dipahami hal penting saat melakukan observasi, serta aspek dan indikator pada observasi pembelajaran di kelas, observasi sarana prasarana, dan observasi lingkungan. Nah, di sini disajikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh asesor sebelum observasi. Kira-kira ada 6 poin penting, yaitu yang pertama, pelajari ya butir-butir mana saja yang memerlukan observasi. Kemudian tentukan apa yang akan menjadi fokus dalam observasi. Lalu hal penting ketiganya, di sini bagaimana Anda dapat mencatat keadaan atau kegiatan yang diobservasi. Selanjutnya, tentukan perilaku apa saja yang akan menjadi target observasi. Yang kelimanya, tentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diobservasi dan perkirakan berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk observasi setiap keadaan atau kegiatan. Tentunya kan tadi dengan mengacu ke jumlah butir yang akan atau yang perlu diobservasi. Jangan sampai satu butir terlalu lama sementara butir yang lainnya nanti kehabisan waktunya. Makanya di sini benar-benar harus dipersiapkan sebelum observasi supaya waktunya proporsional dengan jumlah butir yang akan diobservasi. Nah, sementara ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan pada saat observasi. Kira-kira 9 poin penting ini. Yang pertama yaitu sampaikan kepada pihak-pihak yang sedang diobservasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana biasa. Kalau guru sedang mengajar, biasa saja mengajar gitu kan. Kemudian si asesor ini harus bersikap netral, tidak memiliki presumption ya. Lalu fokus untuk catat apa yang disaksikan dan dengar saja. Jangan melakukan analisis atau judgement terhadap yang sedang diobservasi. Selain itu, asesor juga harus fokus terhadap apa yang sedang diobservasi. Tidak sambil melakukan hal lain, tidak sambil main HP misalnya, tidak sambil teleponan, ataupun aktivitas yang lainnya. Lalu jangan memberikan reaksi, baik secara verbal ataupun non-verbal, terhadap yang sedang diobservasi. Jadi benar-benar tadi netral ya. Kemudian buatlah catatan tentang data yang perlu ditindaklanjuti dalam pengambilan data yang lain. Misalnya nanti ini perlu diwawancara atau perlu nanti adanya angket. Jadi ini dicatat ya. Dan tidak terburu-buru juga dalam mengambil keputusan, serta asesor harus memastikan tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung ya. Tidak perlu ucapan perkenalan juga. Jadi benar-benar ini ya observasi, mengamati. Tidak perlu ada interaksi komunikasi yang lainnya. Jadi hanya mengobservasi. Nah, di sini terkait dengan rekap penggalian data, karena nantinya kan ada selain telah dokumen ya, ada observasi, ada wawancara dan angket. Karena video ini fokusnya pada observasi, ini ada butir-butir yang memerlukan observasi, yaitu butir 1, 2 ya, yang ada centang ini berarti itu nanti perlu diobservasi. Sementara seperti butir 3 dan butir 4 itu tidak memerlukan observasi. Nah, ini butir-butir yang lainnya ya, sampai 35 yang ada centangnya dijumlahkan dari slide yang pertama barusan, dan yang kedua ini total butir inti yang harus diobservasi itu ada 18 ya, itu butir inti. Sementara untuk butir kekhususannya, yaitu untuk SMK ada 3, ini yang ada centangnya, lalu untuk SLB ini ada 2 ya. Jadi kalau untuk SMK berarti 18 tambah 3, 18-nya butir inti, yang 3-nya kekhususan, jadi 21. Sementara kalau SLB butir intinya 18, kekhususannya 2.
Jadi totalnya ada 20 butir yang memerlukan observasi. Nah, di sini ada contoh observasi pembelajaran ya. Diambil contoh tadi yang memerlukan observasi yaitu butir 15. Untuk aspek yang diobservasinya yaitu interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru. Nah, indikatornya bisa kita lihat ya, apakah siswa itu membentuk kelompok yang heterogen ya, tidak homogen, kemudian terjadinya diskusi baik antar siswa maupun siswa dengan guru. Nah, ini kita amati. Nanti hasil observasinya tinggal dituliskan seperti apa. Itu contoh pengumpulan data observasi dari butir 15. Lalu ini contoh observasi sarana dan prasarana. Ada pada butir 31 ini contohnya. Nah, untuk aspek yang diobservasi yaitu pengelolaan sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien. Ini misalkan indikator nomor 1 kita melihat, oh ada sarana prasarananya, digunakan atau tidak, kesiapannya juga bagaimana, proses pembelajarannya berdampak atau tidak dengan adanya sarana prasarana tersebut. Misalkan ini poin-poin indikator yang diobservasi terkait dengan sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir ini contoh observasi lingkungan. Ini mengambil contoh pada butir 27. Aspek yang diobservasinya yaitu sarana dan budaya bersih lingkungan sekolah atau madrasah. Nah, indikatornya bisa kita lihat. Kebiasaan dalam menjaga kebersihan di sekolah atau madrasah. Kemudian kebiasaan mengelola sampah dan limbah sekolah atau madrasah. Kita mengamatinya seperti apa? Lalu tuliskan hasilnya dari pengamatan yang sudah dilakukan. Oke, barangkali itu ya contoh dari observasi tadi yang pertama pembelajaran, yang kedua sarana prasarana, dan ini yang ketiga lingkungan. Oke, baik untuk materi terkait dengan observasi saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.